Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek, para jemaah musholah Al-Fat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia kali ini kita semua masih diberikan karunia, nikmat serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri kajian rutin malam Ahad ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kelak berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang berusaha istiqomah di atas sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Asrun Mujibatun Linnajah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dan kita sudah mulai atau masuk ke pertemuan yang kedua di kunci yang ke-7, yaitu mulazamatut taubat wal istighfar. Terus menerus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya ya, kita telah diingatkan oleh nasihat seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi, yang beliau itu mengatakan, lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun. Seandainya dosa itu berbau, maka tidak akan ada satu orang pun yang mau duduk bersamaku. Ya, ini kata Muhammad bin Wasi, sudah kita bahas di pertemuan lalu. Kata beliau, seandainya dosa itu memiliki bau, mempunyai bau, maka tidak akan ada satu orang pun yang mau duduk denganku. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kerendah hatian beliau, menunjukkan ketawaduan beliau. Padahal beliau adalah seorang ulama yang tekun beribadah, ya, yang senantiasa menjauhi maksiat, menjauhi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Namun beliau tetap merasa bahwa dirinya banyak salah, dirinya penuh dengan kekurangan dan kesalahan, sehingga seandainya dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu berbau, punya bau, maka tidak akan ada yang mau duduk dengan dia. Apalagi ulolan panjenengan, yang mungkin, sangat mungkin ya, ibadah kita itu jauh dengan beliau, dan kekuatan kita untuk menjauhi maksiat pun jauh dengan beliau. Maka kita perlu renungi, lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad. Seandainya dosa itu berbau, maka tidak akan ada satu orang pun yang mau duduk denganku. Dan nasihat ini sejalan
atau selaras dengan nasihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika beliau ditanya oleh sahabatnya bernama Uqbah bin Amir, ya, yang hadis tersebut dicantumkan di dalam kitab ini. Ya. Ketika Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keselamatan, apa itu keselamatan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 3 perkara: amlik alaika lisanak, wal yasaka baituk, wa beki ala khotiatik. Keselamatan itu apa? Amlik alaika lisanak, hendaknya kalian engkau mengontrol, mengendalikan lisan. Yang kedua apa? Wal yasaka baituk, hendaknya kalian merasa lapang, merasa betah di rumah. Dan yang terakhir, wabki ala khoti atik. Ya. Yang akan kita bahas adalah yang terakhir ini, wabki ala khoti atik. Tangisilah kesalahan diri. Kenapa menangisi kesalahan itu merupakan kunci keselamatan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya tentang apa itu keselamatan, salah satu jawabannya wabki ala khotiati, yaitu menangisi kesalahan dirimu. Kalau yang pertama, amlik alaika lisanak, ya, tahan atau kuasai atau kontrol lisanmu. Ini sudah kita bahas, ya. Ketika Rasulullah ditanya tentang keselamatan, yaitu di antara jawabannya pertama, amlik alaika lisanak, tahan lisanmu. Masih ada yang ingat kenapa menahan lisan itu merupakan kunci keselamatan? Kalau nggak salah ada 3 yang kami sampaikan. Ada yang masih ingat kira-kira? Karena apa? Karena yang pertama apa? Di antara anggota tubuh yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah apa? Lisan. Ya, lisan. Yang kedua, orang yang nggak mengendalikan lisannya akan terjerumus ke dalam berbagai macam masalah. Yang ketiga, karena lisan termasuk anggota tubuh yang tidak pernah capek, tidak lelah. Ya. Itu yang pertama, atau poin yang pertama, amlik alaika lisan. Yang kedua, wal ya'saka baitu, yaitu hendaknya kalian merasa lapang, betah di rumah. Kita juga sampaikan waktu itu, apa korelasi kenapa betah di rumah itu menjadi kunci keselamatan? Karena apa? Karena dengan kita sering di rumah, betah di rumah, merasa lapang di rumah, itu akan mengurangi apa? Pandangan kita, akan mengurangi pendengaran kita, akan mengurangi berbicara kita, dan akan mengurangi pergaulan kita yang tidak baik. Sehingga ini merupakan apa? Kunci keselamatan. Yang terakhir ini, yang wabki ala khotiatik, tangisilah kesalahan dirimu. Kira-kira apa hubungannya antara menangisi kesalahan dengan keselamatan seseorang? Apa kira-kira alasannya? Jawabannya, karena ketika seseorang itu menangisi kesalahan dirinya, menangisi dosa-dosanya, itu akan mendorong seseorang untuk banyak bertaubat dan banyak beristighfar. Di mana taubat dan istighfar ini merupakan apa? Kunci keselamatan. Maka ketika orang sering menangisi kesalahan dirinya, kekurangan dirinya, kemudian dia berusaha mengintrospeksi, berusaha memperbaikinya, itu akan mendorong dia untuk apa? Banyak bertaubat dan beristighfar. Ini hubungannya. Kenapa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang keselamatan, salah satu jawabannya adalah wabki ala khotiati, hendaklah kalian menangisi kesalahan dirimu. Karena orang yang sering menangisi kesalahan dirinya, yang sering mengintrospeksi kesalahan dirinya, akan mendorong dia untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar, meminta ampun kepada
Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan wa fi hada isyaratun ila annal abda fi maqamil istighfari wa taubati alaihi ay yastahdira kathrata dzunubihi wa khotoyahu. Ini merupakan isyarat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang agar dia itu senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Dan ketika dia bertobat kepada Allah dan beristighfar meminta ampun, alaihi an yastahdira kasrata dzunubihi, hendaknya dia menghadirkan di dalam hatinya betapa banyak dosa-dosanya, wa khotoyahu, dan kesalahan-kesalahan dirinya. Jadi ketika beristighfar itu sambil ngemut-ngemut Pak, sambil menghadirkan kesalahan kita, dosa-dosa kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil apa? Sambil mengingat betapa banyaknya dosa yang kita lakukan, dosa yang kita sadari dan yang tidak kita sadari. Maka minha fil khafa'i awil alan, baik itu dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Wa maka minha qadiman aw hadisan, entah itu dosa yang dilakukan pada masa lalu atau dosa yang baru saja terjadi. Wa an yastaghfirullaha wa yatuba minha jami'an, maka dia harus hendaknya memohon kepada Allah dan bertobat kepada Allah dari seluruh dosa-dosa tersebut supaya apa? Liyanalan najata wal fauzal kabira, supaya dia itu meraih keselamatan dan kemenangan yang besar. Jadi melazimi taubat, terus-menerus kita bertaubat kepada Allah dan beristighfar, meminta ampun, itu merupakan kunci keselamatan. Makanya kemudian Syekh Abdul Razak membawakan sabda Nabi Muhammad SAW, ya, walihada kana min du'ain Nabi fi sujudihi, dan di antara doa Nabi SAW ketika sujud, Allahumma firli dzambi kullahu dzikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah semua dosaku, baik dosa yang kecil maupun yang besar. Wa jillahu wa awalahu wa akhirahu, baik dosa yang dahulu maupun dosa yang baru saja terjadi. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dan dosa yang terang-terangan maupun yang sembunyi. Ya, ini ketika sujud Rasulullah SAW membaca doa ini. Jadi sekali lagi korelasi atau hubungan Pak antara menangisi kesalahan ya dengan keselamatan itu karena apa? Karena orang yang sering menangisi keselamatan akan mendorong dia untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekarang sebaliknya Pak, kebalikannya. Kalau tadi orang yang sering menangisi kesalahan-kesalahannya ya, itu merupakan sebab keselamatan karena akan mendorong dia untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Sekarang kebalikannya, orang yang tidak pernah menangisi kesalahannya, orang yang tidak pernah mengingat-ingat dosa dan kesalahannya, berarti merupakan dia masuk ke dalam sebab apa? Sebab apa berarti? Sebab kesengsaraan dan kebinasaan. Kan tadi kalau kita menangisi kesalahan-kesalahan kita, itu merupakan sebab apa? Keselamatan. Ketika ditanya Rasulullah SAW, ketika ditanya Uqbah bin Amir anin najah, tentang keselamatan, Rasulullah menjawab apa? Wabki ala khoti'ati, hendaklah engkau menangisi kesalahan-kesalahan dirimu. Berarti sebaliknya, orang yang jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali menangisi kesalahannya, dosa-dosanya, kekurangan-kekurangannya,
berarti itu merupakan sebab apa? Sebab kesengsaraan dan kebinasaan. Kenapa? Ya, karena dia akan jauh dari taubat dan jauh dari istighfar. Loh, bagaimana mau taubat? Bagaimana mau beristighfar? Sementara dia jarang menangisi kesalahan. Bagaimana dia mau bertobat, mau beristighfar? Wong dia nggak pernah apa? Merasa salah, merasa harus menangisi kesalahannya. Maka ketika dia jauh dari taubat, jauh dari istighfar, ya maka dia merupakan apa? Telah menapaki sebab-sebab apa? Kesengsaraan. Maka apabila seorang hamba dalam kondisi yang seperti itu, Pak, yang lalai dari mengoreksi kekurangan dirinya, lalai dari menangisi kesalahan-kesalahannya, berarti dia sedang ditimpa bahaya, ditimpa musibah yang besar, namun seringkali bahaya itu terlupakan oleh dirinya, ya, alias dia tidak sadar bahwa dia sedang ditimpa bahaya yang besar, yaitu dijauhkannya dia dari taubat dan istighfar, di mana keduanya itu adalah kunci keselamatan. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia lalai mengoreksi, menangisi kesalahan-kesalahan dirinya. Ya. Jadi musibah besar yang sering dilupakan adalah apa? Seseorang itu mengetahui dirinya penuh kesalahan, dirinya penuh kekurangan, tapi tidak mau mengoreksinya, tidak mau menangisinya dan memperbaikinya serta menyesalinya. Makanya kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, min a'dhamil masaibi lirrajuli an ya'lama min nafsihi taqsiran wala yubali wala yahzanu alaih. Termasuk bahaya, termasuk musibah yang terbesar, ya, kata beliau, ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, min a'dhami. A'dhami ini kalau bahasa istilah Arabnya itu isim tafdil, yang paling, Pak, ya, yang paling. Kalau azimun itu besar saja. Itu a'zom itu apa? Yang paling besar. Min a'zomil masaib. Di antara bahaya yang paling besar, di antara musibah yang paling besar, lirrajuli, yang menimpa pada seseorang, an ya'lama min nafsihi taksiron. Dia menyadari, dia mengetahui kalau dirinya penuh dengan kekurangan, dirinya penuh dengan kesalahan, dirinya penuh dengan dosa, wala yubali wala yahzanu alaihi, tapi dia tidak peduli, dia tidak sedih karena dosa-dosa. Ini termasuk musibah apa? Musibah yang besar, tapi yang sering apa? Terlupakan, ya, yang sering terlupakan. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, kadang ada orang yang mengatakan, aku sih salah apa, aku sih dosa apa. Sehingga ketika ada orang yang berkata seperti ini, gak mengakui dosanya dan kesalahannya, mungkin gak dia beristighfar, bertaubat, dia mengakui saja gak bisa, gak mau, apalagi apa? Beristighfar, minta ampun. Apa yang mau dimintakan ampun? Saya gak salah, ibaratnya seperti itu. Ya. Maka ketika kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sejenak bisa merenungi dosa dan kesalahan kita, kemudian bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah nikmat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Umar bin Khattab menasihatkan, ya, kepada kita semua, kata beliau, hasibu anfusakum qablaan tuhasabu. Ya. Hendaklah diri kalian itu menghisab diri kalian masing-masing. Ya, hendaknya kita itu, kata Umar bin Khattab, disuruh apa? Menghitung-hitung diri kita masing-masing qablaan tuhasabu, sebelum kalian apa?
dihisab sebelum kalian dihitung nanti di hari kiamat, di hari akhir. Supaya apa? Supaya nanti hisabnya mudah. Ketika kita belanja ke mall Pak ya, atau supermarket misalnya, Indomaret, panjenengan ketika ningsak duwite mung ana 50.000 ya. Terus jenengan main cukup kabeh ya. Orang ngitung ningsak kowe duwite 50.000, kira-kira adung-adung ning kasir dihitung jubule notane 200.000 ya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Celingak-celinguk, minimal isi pan belek namaning ya kayak isi. Seandainya pun bisa dibelek namaning ya. Seandainya bisa dibelek namaning dan kasirnya legowo ya. Itu di dunia bisa, Pak, ya. Kalaupun harus menahan rasa apa? Malu. Sebala aku ditanggung 50.000 jebule ya. Tolonglah belek namaning ya. Atau kotak cicil misalkan seperti itu ya. Itu di dunia masih mungkin kita memperbaikinya ya. Tapi seandainya nanti di akhirat kita, di dunianya nggak menghisab diri kita, nggak menghitung-hitung diri kita, amalan kita, ketika nanti di akhirat ternyata hisab kita itu rapotnya merah, bisakah kita kembali lagi di dunia? Tidak bisa ya. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah amalan kalian sebelum nanti ditimbang di hari akhirat. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu itu pertimbangan dulu Pak ya, maslahatnya, mudaratnya, ini halal apa haram, itu harus apa? Pertimbangan dahulu, karena nanti kalau nggak pertimbangkan nanti akan apa? Ditimbang nanti. Pertimbangkanlah apa yang kalian lakukan dahulu ketika di dunia sebelum nanti kalian ditimbang nanti di hari ya. Kalau ada di depan kita kebaikan yang banyak, kita pilih yang mana Pak? Ada 5 kebaikan, kita pilih yang mana? Kita pilih kebaikan yang paling banyak. Kalau di hadapan kita ada 5 keburukan, kita pilih mana? Keburukan yang paling sedikit, yang paling ringan, supaya kita nggak terjatuh dalam keburukan yang banyak. Lah pertanyaannya, ini 50-50. Di sini 50% kebaikan, 50% keburukan. Ya pilih sing ngendi? Burukannya anak, maslahatnya apa? Kebaikannya ada, keburukan juga ada. 50-50. Maka apa yang kita pilih? Ya, maka ada di dalam kaidah fikih yang namanya menghindari kemudorotan itu lebih diutamakan dibandingkan meraih manfaat. Contoh, dulu ketika kasus corona misalkan, sholat berjamaah dapat manfaat nggak? Sholat berjamaah Pak? Dapat pahala 27 derajat ya, dapat pahala yang lain juga ya. Ada pahalanya. Tapi waktu zaman corona ketika sholat berjamaah ada mudaratnya enggak? Ada, saling bertempelan bisa apa? Menyebabkan tertular seperti itu. Maka kemudian para ulama membuat apa? Fatwa berdasarkan kaidah ini, menghindari kemudaratan lebih diutamakan dibanding meraih apa? Manfaat, menjaga kesehatan kehidupan dari tertularnya keburukan virus corona lebih diutamakan dibanding apa? Meraih manfaat sholat berjamaah 27 derajat. Ini makanya dalam ini dan kaidah itu juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau ada kebaikan di sana, ada kemudaratan, maka yang nominalnya sama-sama 50-50, maka kita ambil menghindari kemudaratan lebih diutamakan dibanding apa? Meraih kemanfaatan. Misalkan ada orang rumahnya mau roboh gitu Pak ya. Dia punya uang, si panggo umroh apa panggo beresi rumah misalkan. Kira-kira kalau melihat kaidah ini pilih mana? Beresi rumah, karena bisa jadi bukan engkau umroh ternyata keluarganya ditinggal apa? Kerubuhan rumah ya.
baliknya keder ya. Keder baliknya ya. Maka yang dipilih pada saat seperti itu ya kita memperbaiki rumah, mencegah kemudorotan itu lebih diutamakan daripada meraih manfaat. Itu diantaranya. Maka kita pertimbangkan setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita pertimbangkan tadi kalau ada banyak kebaikan, kita pilih yang paling banyak kebaikannya. Kalau di depan kita ada banyak kemudorotan, tidak bisa kita hindari kemudorotan itu, kita pilih yang sedikit kemudorotannya. Kalau ada dua-duanya, tadi kita berupaya untuk apa? Menghindari kemudorotan lebih diutamakan daripada meraih manfaat. Kemudian menangisi kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan kita itu ada yang sifatnya langsung kepada Allah, ada yang sifatnya kesalahan kita kepada sesama manusia. Itu harus kita renungi, Pak. Jadi kita itu dalam menjalani kehidupan ini bisa ada kalanya kita itu salah kepada Allah secara langsung, ada kalanya kadang kita berbuat salah kepada sesama manusia. Contohnya kesalahan secara langsung adalah kepada Allah secara langsung, diantaranya apa? Perbuatan syirik. Ini perbuatan yang harus kita hindari dan kita taubati seandainya kita pernah melakukannya. Ya, sebelum nyawa kita apa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Maksudnya tidak mengampuni dosa kesyirikan adalah ketika sampai meninggal dunia dia belum bertaubat dari namanya kesyirikan. Ini yang berbahaya. Makanya kita introspeksi, Pak. Barangkali dulu kita pernah ya kedukun, misalkan kita melakukan praktek-praktek kesyirikan, kita percaya tahayul-tahayul, khurafat, weton kiye kok jeblu karo weton kiye, ya. Percaya hari-hari yang naas misalnya. Kita harus tobat dari hal-hal seperti itu. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyesalinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa melakukan seperti itu? Bisa jadi karena jauhnya kita dari ilmu agama yang benar. Maka caranya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah, kemudian memperbaikinya dengan menuntut ilmu agama yang benar. Dosa kita kepada Allah secara langsung, kita mungkin masih tercampuri ria ketika kita beribadah, ketika kita bersedekah, ketika kita beramal soleh, masih banyak atau masih menggelayuti ria itu di hati kita. Nah, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa-apa pengennya apa? Dilihat, pengennya diposting misalnya, pengennya status misalnya. Walaupun kita nggak boleh menuduh orang yang posting kebaikan, posting sedekahnya, posting kebaikannya itu wah ini pasti dia, nggak boleh juga. Ya. Kita husnudzon. Cuma itu untuk kehati-hatian bagi diri kita ketika kita berbuat amal kebaikan, hendaknya kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita merasa sudah ikhlas, Pak. Ya, apunten karena ada orang yang mengatakan ngaji suwe bahas apa? Ikhlas bae. Ayo orang bisa ikhlas. Ya. Ikhlas itu sampai kita meninggal. Perjuangannya luar biasa. Ya. Bagaimana yang pernah kami sampaikan, ada orang yang beramal ahli jannah, beramal dengan amalan penduduk surga, sampai jarak dia dengan kematian tinggal apa? Sejengkal. Di ujung hidupnya dia melakukan amalan penduduk apa? Neraka. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Kok bisa seperti itu? Padahal dia beramal dengan amalan-amalan penduduk surga ketika hidupnya. Kenapa di ujungnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka? Kata Syekh Shalih Muhammad ini, ya, itu diantara penyebabnya, ya, karena kerusakan apa? Niat. Sehingga Allah bongkar kerusakan itu di ujung hidupnya. Naudzubillahi min dzalik.
Ya, ini dosa-dosa yang perlu kita renungi, Pak. Jangan merasa wah aku wis ngaji lawas, wis ibadah ya alhamdulillah. Iya kita alhamdulillah syukur, tapi kita harus terus mengintrospeksi. Ini dosa-dosa yang berkaitan dengan apa? Dengan Allah secara langsung. Dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia, sama manusia. Dosa kita kepada orang tua kita yang mungkin masih berkata-kata kasar kepada orang tua kita, yang masih memicingkan mata kepada orang tua kita, dalamnya apa? Orang enak, ya. Gak boleh sama orang tua kita seperti itu. Wala taqul lahuma janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian. Wala tanharhuma, jangan kalian bentak kedua orang tua kalian. Wa qul lahuma qaulan karima, tapi berkatalah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Ya. Dan kita yang sudah ditinggal orang tua kita, maka mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Selain kita beristighfar untuk diri kita, kemudian kita juga beristighfar memintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Karena istighfarnya anak yang soleh, itu akan meninggikan derajatnya orang tuanya di surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya ada seseorang yang ditinggikan derajatnya di surga. Fayaqul ya, anna hadza ya Rasul, ya Allah, kenapa derajat di surga saya tinggi sekali? Padahal mungkin dia merasa amalan dahulu di dunia biasa-biasa saja. Maka dijawab, istighfari waladika. Itu disebabkan karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Ya. Maka di antara cara berbakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal, banyak-banyak mintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah tinggalkan doa ini di setiap sujud kita, di sebelum salam, ya, dan di waktu-waktu mustajab yang lainnya. Dosa kita kepada istri, ya, kepada anak-anak kita. Ketika istri kita bermaksiat, ketika kita melihat istri kita bermaksiat, anak kita bermaksiat, kok kita nggak menegurnya, itu kita berdosa, Pak. Ya, kita berdosa. Contoh maksiat istri apa? Nonton film Korea, ya, masih senang nonton film Korea. Ya, ini berdosa enggak? Berdosa. Dan kalau suaminya membiarkannya, tahu kalau istrinya lagi nonton film apa? Korea, terus dijornaba, ini berdosa. Kenapa? Karena film Korea itu dilihat apa? Laki-laki yang apa? Ganteng. Yang dilihat kan intinya itu ya, diantaranya. Sehingga nantinya apa? Ketika melihat orang-orang Korea, masya Allah ganteng, giliran lihat suaminya nonton film Korea, ngilang suami lewat. Sing tadi masya Allah jadi apa? Astagfirullah ya. Barang dalam suami apa? Astagfirullah. Ya. Lagi dalam film Korea, masya Allah, barang dalam suami ini, astagfirullah. Ini pelanggaran ya. Harus apa? Harus diingatkan. Ya. Karena ini fitnah juga, Pak. Banyak ya wanita-wanita sekarang yang tergila-gila dengan film Korea. Maka ketika istri kita, mudah-mudahan istri kula panjenengan enggak lah, ya istri yang lain, ya, istri yang lain, ya. Ketika melihat ada istri melihat film-film seperti itu, maka sang suami wajib menegurnya. Begitu juga ketika istri dan anak-anak kita membuka aura, kita harus menegurnya. Kita berdosa kalau kita tidak menegurnya. Ya. Belum lagi dosa kita kepada saudara kita, tetangga kita, ya. Dosa memperutkan hawa nafsu kita, itu masih banyak Pak dosa-dosa yang perlu kita sesali, perlu kita tangisi kalau kita mau runtut satu persatu. Ya. Kalau orang sudah sibuk memperbaiki, merenungi dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahan dirinya, nggak ada waktu untuk mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan sebaliknya orang sibuknya mengorek-ngorek, mengoreksi ataupun mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain, dia akan lalai kepada kesalahannya sendiri. Ya, dia akan lalai dengan kesalahannya sendiri. Maka dosa-dosa itu harus kita sesali. Ya. Dosa
tadi menurut hawa nafsu kita juga termasuk bagian dari dosa. Makanya kita diajari doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa. Ya. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas. Ya. Dan semua dosa-dosa tersebut, baik yang berkaitan dengan Allah ataupun sesama makhluknya, manusia dan lainnya, serta memperturutkan hawa nafsu, itu semua bisa menjadi sebab terhalangnya seorang hamba untuk mendapatkan keselamatan apabila tidak bertaubat dan tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut senantiasa ditaubati, senantiasa dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan mengampuninya dan akan merahmati orang-orang yang meminta ampun kepadanya dan bertobat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah merahmati, menyayangi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan di sini, fa idza tabal abdu ila rabbih taubatan shadiqan, apabila seorang hamba bertaubat kepada Rabb-nya dengan taubat yang jujur, bil iqla'i anidzunubi jami'an, dengan cara berhenti dari semua, berusaha berhenti dari semua dosa-dosanya, wa nadmi ala fi'liha, dan dia menyesali perbuatannya, wal azmi ala adami udwati ilaiha, serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, wa aktsara minal istighfari lillah, dan memperbanyak istighfar kepada Allah, fa innallaha sayunjihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Ya, kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini sudah masuk kisah belum ya? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Dan sekali-kali Allah itu tidak akan mengazab mereka, orang-orang musyrik, sedang kamu wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Orang musyrik pun kalau dia bertobat minta ampun kepada Allah, itu akan apa? Diampuni. Ya. Maka Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menyampaikan bahwa di sini ada dua unsur keselamatan, keamanan. Yang pertama, adanya Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Jadi Allah nggak akan mengazab orang-orang musyrikin karena adanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena mereka meminta ampun. Seandainya mereka meminta ampun, lah Nabi Muhammad SAW sekarang sudah nggak ada. Berarti tinggal satu kunci keamanannya, yaitu apa? Beristighfar. Maka orang yang punya dosa, punya kesalahan, selama dia mau beristighfar, mau bertobat kepada Allah, mau minta ampun kepada Allah, maka dia akan selamat, dia akan aman. Ya. Maka kemudian saya membawakan hadis Nabi Muhammad SAW di sini, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati lembaran-lembaran catatannya dengan kalimat istighfar yang banyak. Ya, nanti di akhirat beruntung ketika kita di dunia sering apa? Beristighfar. Walihada kana nabiyyu yuksiru minat taubati wal istighfari fi yaumihi wa lailah. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu banyak beristighfar dalam satu hari satu malam. Berapa? Di sini dikatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumi aktsara min sab'ina marrah. Nabi kita Muhammad SAW dalam sehari itu
beristighfar lebih dari 70 kali. Ya. Pertanyaannya, Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang setelah lalu atau yang lain. Lalu untuk apa beristighfar? Ya. Maka kata para ulama ada 3 jawabannya. Yang pertama, istighfar itu bagian dari ibadah. Dan para nabi adalah orang yang paling semangat dalam beribadah. Makanya paling banyak beristighfar. Makanya memperbanyak istighfar. Yang kedua, para nabi adalah orang yang mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga perlu para nabi ini mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Akan tetapi Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya ya, merasa bahwa ibadah yang dilakukannya itu tidak mampu untuk menutupi nikmat-nikmat Allah yang banyak tersebut, sehingga dia pun beristighfar. Karena apa? Karena ketidakmampuannya untuk mensyukuri nikmat yang banyak, sehingga dia beristighfar. Yang ketiga, karena Nabi adalah contoh dan teladan bagi umatnya, sehingga Nabi kita Muhammad SAW dan yang lainnya pun memperbanyak istighfar. Supaya apa? Supaya umatnya meniru dan mencontoh nabinya yang memperbanyak apa? Istighfar. Ya. Yang terakhir ya, yang terakhir ini sekalian penutup di kunci yang ketujuh. Wa Ibni Umar ya, dari Ibnu Umar berkata, inna kunna lana uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah. Jadi Ibnu Umar pernah menghitung, Pak, dalam satu majelis, satu duduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca doa sebanyak 100 kali. Doanya apa? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lengkap, Pak. Rabbi firli, aku meminta ampun, wa tub alayya, dan aku bertobat kepadamu, innaka antat tawwabur rahim, dan engkau adalah maha penerima taubat. Maka dengan orang menangisi kesalahan-kesalahan dirinya akan mendorong orang itu untuk terus-menerus bertobat dan beristighfar. Mulazamatul taubat wal istighfar. Dengan orang terus-menerus bertobat dan beristighfar, orang tersebut akan selamat. Sebaliknya, orang yang jarang atau tidak pernah menangisi kesalahan-kesalahannya, maka dia telah masuk ke sebab kesengsaraan karena dia telah dijauhkan dari istighfar dan taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memudahkan kita untuk senantiasa bertobat kepadanya dan beristighfar kepadanya, sehingga kita tergolong orang-orang yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.